wala jinin wala syaitonin wala wasin. Ya Allah, tinggalan dunia sepi tanpa manusia, sepi tanpa jin, tanpa setan, dan tanpa hewan-hewan liar. Tuh, bumi udah kagak ada isinya, udah tanpa manusia, tanpa jin, tanpa setan, tanpa binatang-binatang liar. Lalu summa yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman kepada malaikat maut, ya malakal maut, wahai malakal maut, inni khalaqtulaka bi adadil awwalina wal akhirina aqwana. Sungguh aku jadikanmu dengan mendapatkan kamu punya anak buah sebanyak bilangan manusia dari awal sampai akhir. Tuh anak buahnya malaikat maut, jumlahnya sejumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat. Lalu di malaikat Israil, malaikat Israil yang memberikan nyawa kita, dia punya kekuatan. Waja'altu laka kekuatan, aku berikan kamu kekuatan, ahlus samawati wal ardi. Kekuatanmu sekuat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Masya Allah. Malaikat Israil, wa inni albasuka yauma saubal ghadabi, dan sekarang aku pakaikan kepada kamu pakaian kemurkaanku. Sekarang ini kenapa? Karena dia pengen membunuh iblis. Ini gimana iblis dibunuhnya nih? Sekarang aku pakaikan kamu dengan pakaian kemurkaan. Fa'anzil, maka turunlah kamu bigodobin dengan kemurkaanku, wasatwati dengan cambukku, ala iblis alairana, kepada iblis yang dilakukan oleh Allah. Jadi itu Allah murka kepada iblis, kemurkaannya dimutahkan kepada malaikat Israil dan pecutannya. Masya Allah, fa'azaqahul mauta, biar si iblis merasakan azabnya maut. Bagaimana nih? Masya Allah. Wahmal alaihi mararatal mautil awwalina wal akhirina minal insi wal jinni ad'afan mudha'afatan. Masya Allah, rasakan kepada jin, pada iblis sakitnya sakaratul maut sebanyak seluruh manusia dari awal sampai akhir. Seluruh jin-jin dari awal sampai akhir sakitnya jadi 1, 2, 3. Masya Allah, kita sakit kan di cabut semua kita, seluruh penduduk dunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kan sakit, jadi 1 tuh sakitnya tuh. Dan juga untuk semua cabutan para jin, semua jin tuh berapa jin, triliunan jin sakit jadi 1 sakitnya. Buat iblis merasakan sakitnya sakaratul maut, bahkan dilipat gandakan 2 kali lipat. Masya Allah. Andai kata dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi akhir zaman umpamanya ada 50 triliun manusia, itu sakitnya jadi 1 buat dia, dan juga dikali lipat sakitnya, kali lipat. Kenapa? Buat iblis. Masya Allah, ini serem banget nih. Jadi ada perbincangan antara dia dengan malaikat maut. Lalu Masya Allah, wal yakun ma'aka minazabaniya, Anda mesti dikawal oleh malaikat Zabaniyah. Dikawal nih malaikat maut untuk apa? Untuk membunuh iblis. Dikawal tuh oleh malaikat Zabaniyah. Berapa orang? 70.000 malaikat Zabaniyah. Jadi kawal 70.000. Malaikat maut ingin mencabut iblis, ingin membunuh, tapi dikawal dengan 70.000 malaikat Zabaniyah. Makuli wahidin, satu orang malaikat silsilatun, membawa 1 rantai min salasi lazo, daripada rantai neraka lazo. Jadi 70.000 malaikat Zabaniyah membawa bersama-sama 1 orang 1 rantai dari neraka lazo. Masya Allah. Payunadi malakan, maka dipanggil itu malaikat maut, ya malaikat malaikat penjaga neraka, lihat tahap abwab banar, agar membuka pintu-pintu neraka. Ya Allah, itu pintu neraka luar biasa. Kalau kita bagaimana merasakan azabnya neraka dunia, itu panasnya luar biasa.
tapi panasnya api neraka jahanam 70 kali lipat panasnya. Siapa yang sanggup? Masya Allah. Ini dibuka tuh pintu-pintu neraka. Layan hiu malakul mauti, maka menurut tuh mereka mau ke neraka. Disuratin dengan sebuah bentuk seperti makhluk yang biasa. Lau nazar ilahi ahlus samawati wal ardina lamatu kulluhum. Masya Allah. Andai kata wajah mereka mau dilihat oleh seluruh makhluk dunia langit dan bumi, maka semua langsung mati seketika. Begitu melihat wajah malaikat Israil yang sesungguhnya, seremnya luar biasa, kita langsung mati. Seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di darat langsung mati. Masya Allah. Akhirnya apa? Fayantahi ila ilah, dia berhenti pada ilah itu, berhenti itu. Malaikat Israil berhenti kepada iblis. Wayajrahu zajratan, dibentak itu dengan satu bentakan. Dibentak ke iblis sama malaikat dengan satu bentakan. Faiza wa qad sa'iqa, tiba-tiba dia pingsan. Masya Allah, iblis dibentak sama malaikat Zabaniyah, malaikat maut langsung pingsan ke iblis. Masya Allah. Apalagi walahu farfaratun, dan dia itu dengan apa? Dia itu mendengkur. Artinya gini, begitu dibentak dia tuh gemetar gitu. Tuh gemetarnya dia gemuruh tuh iblis. Gemuruhnya dia tuh lau sami'aha ahlus samawati wal ardin la sa'iku min tilkal farfarat. Andai kata didengar kedenturan iblis, sakitnya begitu dibentak, didengar oleh seluruh makhluk, baik yang di langit maupun yang di bumi, mereka pada mati semuanya. Dengan itu denturan iblis, jadi sakit dibentak, udah kaget gitu, kagetnya aja mati kita tuh. Iblis luar biasa, Masya Allah. Akhirnya apa? Wa malakul mauti yaqul, maka mereka ngomong sama iblis, ya habis, wahai orang yang keji. Tuh, Nabi dijelaskan itu, wahai orang yang keji, la adikonnakal mautal yauma, sekarang Anda rasakanlah ini mau, hari ini rasakanlah mau. Kata mereka mau, ya, kam min umrin adrakta, berapa lama kau dapatkan umur di dunia, berapa lama kau hidup di dunia. Bayangin aja Pak, dari mulai dikeluarin dari nasoga sampai sekarang, sampai hari kiamat, berapa tahun tuh dihidup, berapa umurmu selama kau ada di dunia ini. Tuh kata mereka mau. Wakam min kornin adlata, berapa abad engkau telah menyesatkan manusia, berapa abad engkau menyesatkan manusia. Pak, kira-kira iblis tidur berapa? Enggak. Kalau dia tidur rugi dia. Emang tugasnya membawa kita ke neraka. Iya, tugasnya mengarah kita ke neraka. Kalau dia tidur rugi dia tuh. Dia nggak pernah tidur untuk menggoda kita. Berapa abad kau sesatkan manusia. Tuh, karena dibentak, kalau kata pengarang, payah babu iblis ilal masrik. Lari tuh si iblis ke masrik. Lari ke masrik tuh iblis. Tapi Pak Jawa ini tiba-tiba mereka ada di sana. Jadi di kemana aja tetap mereka tetap ada di sana. Masya Allah. Dia lari ke masjid, mereka Israel ada di masjid, ya. Dia lari ke maghrib, ada lagi di situ. Wayah Rabu bilal maghribi, lari-lari ke maghrib, Pak Jawa itu tiba-tiba mereka Israel ada di sana. Masya Allah. Fala yazalu ila haitsu haraba, di mana dia ada, mereka selalu ada. Di mana dia kabur, dia ada tuh. Masya Allah. Itu mereka mau. Lalu summa yaqul iblis, maka iblis bilang fi wasati dunia indah qabri Adam, dia berkata di tengah-tengah dunia di sisi kuburan Nabi Adam. Dia ada dua orang nama iblis, ya. Nah maka iblis berhenti ya di tengah-tengah dunia samping kubur Nabi Adam. Apa kata iblis? Fayaqul, iblis bilang, ya Adam, hai Adam, min ajlika, gara-gara kamu nih, gitu maksudnya, gara-gara lu nih, gitu. Sirtu rojiman, aku menjadi orang yang terlempar, yang terusir, ya, yang terkutuk. Wa malunan, yang terlaknat. Wa matudan, yang terusir, gara-gara kamu nih, gitu katanya. Bukan gara-gara dia ada, gara-gara dia kagak mau sujud, iya. Wa isqala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis yang nggak mau. Bukan gara-gara ada, gara-gara dia sendiri, padahal ada disalahin.
Gara-gara lu lidah katanya, gue jadi terusir, gue jadi terlaknat, gue jadi terkutuk, kata-kata iblis ya. Ayakulu maka berkata iblis, ya malakal maut, wahai malakal maut, bi aika sintas kini, dengan gelas apa kau akan berikan aku minum? Dengan gelas apa kau akan berikan aku minum? Kata iblis ya. Wa bi ai azabin takbidu, dengan azab apa takbidu ruhi, engkau akan mencabut rohku. Tuh, karena di sakit ini kan dicabut iblis ya. Payah bulu kata si malaikat maut, bikasih lazo, dengan gelas neraka lazo. Pak, neraka lazo kan ada pegangan ini Pak. Belum sampai kita pegang udah jatuh nih, kita jari. Jadi kita jatuh semua. Sampai panasnya itu gelas. Baru kita mau pegang, baru nempel langsung pada jatuh. Kita punya jari-jari. Itu gelas-gelas di neraka. Wasair, dan dari neraka sair. Wa iblisu, sedangkan iblis ya obi turobi marotan ba'da marotin, terjatuh berkali-kali di bumi, diri jatuh lagi, guling lagi, jatuh lagi, persis kayak ayam dipotong. Kau kan ayam dipotong Pak, bumi begitu tuh, persis kayak gitu tuh. Akhirnya di mana berhentinya? Berhentinya nih. Hatta iza kana fi maudi illa di bumi topihi, dan dia berhenti tempat dulu diturunkan oleh Allah di surga, diturunin tuh di situ tuh dia akan mati di situ tuh. Masya dengan cara apa? Walu inak dan dilan atasnya. Waqad sabat alaihi zabaniya tu bil kalab kibi. Lalu malaikat maut menancapkan besinya yang ujungnya bengkok. Besi yang tajam tapi bengkok tuh besinya untuk menanjak iblis. Ditancap iblis sama malaikat ya, dengan besi yang bengkok ujungnya. Payah khusus zabaniyah, maka memegang tuh apa sih ini dipegang sama si malaikat maut. Wajud anunahu, maka ditusuk-tusuk itu iblis sama malaikat maut. Kayak orang gimana sih pantai itu tusukannya pakai besi yang bengkok ujungnya. Payah kok bin nasi, maka dia berada dalam nazar, dalam sakratul maut ya. Biwa sakratul maut, dan ini dalam sakratul maut yang luar biasa dahsyatnya, yang luar biasa sakitnya. Sakitnya bukan satu, seluruh manusia sakit itu jadi satu buahnya. Seluruh jin dicabut nyawanya sakit jadi satu buahnya, bahkan dilipat gandakan. Masya Allah, kita tuh gara-gara dia tuh, dan dia merasa nyesel juga iblis. Walaupun dia hidup selama-lamanya umur dunia, tetap ada batasnya. Karena ada batasnya kan ya. Walaupun berapa miliar tahun, walaupun berapa triliun tahun, dunia ada batasnya. Dia di neraka nggak ada batasnya. Nggak ada tuh. Pak, surga berapa tahun sih nggak ada. Mungkin 1000 triliun tahun nggak ada. Kalau 1000 triliun tahun berarti ada batasnya. Surga nggak ada selama-lamanya. Masya Allah. Nah sekarang nih, bagaimana cara Allah membinasakan alam-alam? Bagaimana cara Allah membinasakan gunung, menghilangkan laut? Bagaimana caranya nih? Al-Babusan Risul, bermula bab yang ke-22, bizikri panai asyai bi amrillah, dengan menerangkan dengan panahnya, binasanya seluruh alam semesta dengan perintah Allah. Ini gimana nih nanti laut berteriak, gunung berteriak, Masya Allah. Nyata kita baru tahu nih, semua makhluk berteriak pada Allah. Yuk malakul maut, maka diperintahkan malaikat maut ayat nabihat untuk melenyapkan laut. Laut di dunia berarti lautan. Kalau satu laut, kalau banyak lautan. Ingin membinasakan lautan di dunia ini. Kama qala ta'ala, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun ila wajha. Semua makhluk binasa kecuali Allah. Kita binasa, gunung binasa, laut binasa, kecuali Allah yang nggak binasa. Akhirnya karena Allah perintahkan untuk melenyapkan laut, fayati malakul maut ilal bihar, maka datanglah mereka ke laut. Mereka datang ke laut. Fayaqulu, kata malaikat kepada laut, qadin qadar muddatuka, sungguh telah selesai masamu laut.
Selesai sekarang Anda akan dibinasakan, Anda akan dilenyapkan. Kalau sekarang air laut lenyap, itu bukannya dilenyapkan, bisa ada tsunami. Kan sebelumnya kan ya kosong dulu, baru kosong kering, ya ternyata datangnya lebih dahsyat. Ini kagak, udah habis, udah nggak akan tunggu lagi. Masya Allah. Oh, apa katanya? Ayakul bahru laut ngomong sama malaikat, Idzani, tolong izinkan aku, hatta anuha, hingga aku meratapi ala nafsi akan diriku. Tolong malaikat mau, sebelum kau lenyapkan aku di laut, aku ingin meratap dulu sebentar, izinkan aku. Payakulu dibilang tidak laut, aina amwaji, mana gelombang-gelombangku mana ombak-ombakku mana, ya ada dari nyapin. Wa aina ajaibi, mana keindahanku. Tuh, kita bakal lagi sore-sore apa namanya, kita berjalan di pinggir laut cakep sama dia, apa namanya, santai siapa ya, santai orang melihat itu laut di atas, emang di atas laut. Pernah nggak Bapak berada di tengah laut? Pernah nggak? Nggak pernah. Saya pernah tuh. Kita lagi mancing di tengah-tengah laut. Kita benar-benar kecil. Ya kita mati rasa udah kemarin aja udah. Ada ombak, kita bisa bertahan. Benar-benar di tengah-tengah laut. Kita lihat sono nggak ada ujungnya, sono nggak ada ujungnya. Itu habis semuanya. Indah. Gimana keindahanku? Mana ombak-ombakku? Itu kata laut. Kenapa? Karena ini dinasakan oleh Allah. Ya Allah, itu bagaimana nanti itu? Setelah ini laut hilang, dia punya dia punya air hilang di diri dia nih. Wa qad jaa amru, begitu datang perintah Allah, fayasiu alayya malakul maut, berteriak malaikat di tengah-tengah laut. Nah, malaikat berteriak tuh di lautan. Langsung pakai anak ma'aha lam yakun, langsung agak ada tuh air, seakan-akan belum pernah ada laut. Langsung kering, udah teriak tuh, teriak langsung hilang tuh, air laut enggak kemana, lenyap langsung sekaligus. Nah, emang paling ngenyapin itu laut, emang mau udah kiamat udah gak ada lagi, langsung agak ada air sama sekali. Masya Allah. Yang pertama apa? Laut. Kedua gunung. Summa yati ila jabal, kemudian mereka mau datang lagi ke gunung. Masya Allah, ke gunung-gunung nih. Payakulu, kata mereka kepada gunung, kodin kodok mudah buka sungguh telah selesai masa gunung. Gunung itu banyak orang yang camping, banyak orang yang hiking, ya, banyak orang yang bikin rumah. Dulu kan adem, ya. Lalu payakulu jabalu si gunung bilang, Izani, kalau izinkan aku, mereka mau hatta anuha ala nasi, hingga aku meratap atas diriku. Kata gunung, gunung bilang, aina suhudi, mana bagian yang terjal dari tubuhku, yang terjal mana katanya. Wa aina kuwati, mana kekuatanku. Ya Allah, gunung kan kuat, mana kekuatanku katanya. Wa qad ja'a amrullah, begitu datang perintah Allah, fayasiu alaiha sayhatan, lalu itu mereka berteriak di gunung, atazu langsung lumer turun, lumer kayak air. Masya Allah, kau nggak lumer, mencair, ya kayak saya mencair itu langsung habis. Masya Allah, gunung begitu kuatnya tiba-tiba lumer dengan teriakan malaikat maut. Masya Allah, datang ke bumi. Sumayati ilal ada ke bumi, payakul, kata malaikat maut, in qadat muddatuka, hai bumi telah selesai masamu. Patakul adumah, ke bumi berkata, izani, tolong izinkan aku, hatta anumah, hingga aku beratap ala rasakan diriku. Apa kata bumi? Patakul aina muluki, mana kerajaan-kerajaanku, udah gak ada. Kerajaan Mataram udah gak ada, Samudra Pasir udah gak ada kerajaan-kerajaanku, ya. Wa dari mana pohon-pohonku hilang, pohon-pohonnya udah, ya. Wan hari, mana sungai-sungaiku, wanoin nabati, mana macam-macam tumbuhan-tumbuhanku udah gak ada. Paya solehah malakul mauti, maka berteriak itu mereka di tengah-tengah bumi, solehatan dengan satu teriakan. Patasa waktu hitau muha, tiba-tiba lenyap tuh matahari, mata air tiba-tiba lenyap, ya, lenyap langsung. Patasa waktu hitau muha, tiba-tiba lenyap
mata airnya. Wataku uyuba, oh enggak ya, tiba-tiba lenyap dinding-dindingnya. Wataku uyuba, tiba-tiba lenyap mata air, udah gak ada mata airnya. Dulu ada kita kalau mantek air tuh ada di tempat air tuh, tempat kalau bilang untuk sama nggak namanya dia, untuk namanya tempat air mata air ya, hilang semua. Summa ya Allah, summa yas'adu bila sama, kemudian malaikat naik ke langit, malaikat ini malaikat maut, payasihu teriak lagi di langit, patan kasih kusapsu wal qamar, tiba-tiba lenyap matahari, lenyap bulan. Dengan teriakan doa hilang tuh matahari, hilang tuh bulan. Watana sarundu, berjatuhan bintang-bintang. Ya Allah, itu gimana tuh kejadiannya? Sumaya puluh maka Allah berfirman, ya malakal maut, hai malakal maut, man bakia min khalqi, siapa yang kekal yang masih ada daripada makhlukku, mana siapa orang yang masih kekal di antara makhluk-makhlukku. Payakulu, kata malaikat maut, ilahi anta, wahai engkaulah yang tinggal daripada mati, tinggal engkau ya Allah. Kata malaikat maut, anta hayyu ala dilayamut, engkaulah zat yang hidup dan yang gak bakal mati. Allah maha hidup, Allah gak bakal mati ya. Bakia Jibrilu wa Mikailu wa Israilu wa Hamas, maka tinggallah malaikat Jibril yang tadi, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat penjaga aras. Wa ana abduka qaib, itu kata malaikat maut, saya hamba-Mu yang lemah. Berapa luar biasa. Ayatullah Ta'ala Allah bilang, ikbid arwahun, kalau kau cabut roh mereka itu. Siapa tadi? Israfil, Mikail, Jibril, apa namanya? Israfil, Mikail, apalagi tadi? Jibril. Kalau kau cabut itu roh mereka, dicabut sama dia. Bayang hidup arwahun, maka dicabutlah arwah yang tadi terakhir matinya. Sumaya Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, ya malakal mauti, alam tasma qauli, tidakkah kau dengar ucapanku, kullu nafsin za'iqatul maut, semua manusia, semua yang bernyawa pasti mati. Wa anta khalqun, engkau sama makhluk daripada makhlukku, mutu anta, mati kamu, payah untuk matilah si mereka. Jadi terakhir dia itu di mana matinya? Di tengah-tengah antara surga dan neraka. Wafil khabar ahad dan hadis yang lain, sumaya murdo biqabdi ruha nafsi, malaikat Jibril, malaikat maut diperintahkan mencabut rohnya sendiri. Dia sendiri kamu tidak ada lagi. Payah dibilang mau diibadah jannah benar, maka dia berdiri di antara surga dan neraka. Hai orang neraka, Anda akan kekal selama-lamanya, nggak bakal mati-mati lagi. Tuh kata malaikat Israel, hai penduduk surga neraka, engkau kekal selama-lamanya, nggak bakal mati lagi. Kenapa? Aku akan mencabut diriku sendiri. Masya Allah. Lalu bilang kata surga neraka, wayaj alu basir sama, maka dia tanggapkan pandangannya ke langit. Payan zahu, ruh, maka dia tarik rohnya. Masya Allah. Begitu dia tarik, payasiu, sayhatan wahidatan, dia teriak dengan teriakan yang keras. Dia dari sendiri. Dia teriak dengan teriakan yang keras. Apa katanya? Laukana tilkholiku bil hayati, lamaku bin sayhati. Andai kata makhluk dengar sumpah teriakan itu, mati bareng semuanya. Jadi bilang begini mereka mau sumaya pun kata dia, lau alim tu anna fi nazkiruhi hadasidah lakuntu ala qadawahil mu'minina asfaku, itu katanya. Ya Allah, kalau aku tahu sakitnya ini roh luar biasa, aku akan lembutkan kepada orang beriman dulunya. Kita tahu rasanya, ada gak tahu ini anak-anak doang yang kita. Ya Allah, ternyata kalau aku tahu begini sakitnya, cabutan roh, dulu aku lemah lembut itu buat orang beriman. Kata dia, ya, sumaya untuk kemudian dia mati. Palaya kau ahadun, tidak ada kekal satu pun selain Allah. Wafi ahad dalam hadis yang lain, ya Allah Ta'ala berfirman, ijhab, pergi kamu. Wamutu, matilah kamu. Bainal nar, bainal jannah, wal nar. Kamu mati antara surga dan neraka, di tengah-tengahnya. Nah ini ada kejadian aneh nih Pak. Kan malaikat maut kan pengen mati,
Ini surga dideketin dulu nih, dideketin, ini neraka dideketin. Jadi ini surga, ini neraka, ini surga, ini surga, ini neraka. Oh di tengah-tengahnya. Begitu deketin, orang surga melihat temannya di neraka. Lihat temannya di neraka, waktu di dunia, kenapa? Ini di neraka ditanya, masalah kabur besakot, kenapa anda ada di neraka sakot? Dia bilang, kalau lam nakun minal musholin, lu sudah pernah sholat, gitu katanya. Ketahuan dan kelihatan ada obrolan, walam mutibul miskin, saya nggak pernah memberi makan orang miskin. Kata dia tuh, begitu dia mati baru jauhin lagi, masya Allah. Ayamut munaka maka meninggal di sana. Walaya kuasai berullah dan tidak ada kekal sesuatu selain Allah. Banyak pada dunia koroban, tinggal dunia kosong lontong. Masya Allah yang Allah kehendaki. Allah alam. Bisa semoga kita nanti diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini sekedar info ya. Wala jinin, wala syaitonin, wala wasin. Ya Allah, tinggal dunia sepi tanpa manusia, sepi tanpa jin, tanpa setan, dan tanpa hewan-hewan liar. Tuh, bumi udah agak ada isinya, udah tanpa manusia, tanpa jin, tanpa setan, tanpa binatang-binatang liar. Lalu summa yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman kepada malaikat maut, ya malakal maut, wahai malakal maut, inni khalaqtulaka bi adadil awwalina wal akhirina aqwana. Sungguh aku jadikanmu dengan mendapatkan kamu punya anak buah sebanyak bilangan manusia dari awal sampai akhir. Tuh anak buahnya malaikat maut. Jumlahnya sejumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat. Lalu di malaikat Israel, malaikat Israel yang memberikan nyawa kita, dia punya kekuatan. Waja'altu laka kekuatan, aku berikan kamu kekuatan, ahlus samawati wal ardi. Kekuatanmu sekuat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Masya Allah. Malaikat Israel, wa inni albasuka yauma saubal ghadabi, dan sekarang aku pakaikan kepada kamu pakaian kemurkaanku. Sekarang ini kenapa? Karena dia pengen membunuh iblis. Ini gimana iblis dibunuhnya nih? Sekarang aku pakaikan kamu dengan pakaian kemurkaan. Fa'anzil, maka turunlah kamu bigodobin dengan kemurkaanku, wasatwati dengan cambukku, ala iblis alairana, kepada iblis yang dilakukan oleh Allah. Jadi itu Allah murka kepada iblis, kemurkaannya dimutahkan kepada malaikat Israel dan pecutannya, masya Allah. Fa'azaqahul mauta, biar si iblis merasakan azabnya maut. Bagaimana nih, masya Allah. Wahmal alaihi mararatal mautil awwalina wal akhirina minal insi wal jinni ad'afan mu'afatan. Masya Allah. Rasakan kepada jin, pada iblis, sakitnya sakatul maut sebanyak seluruh manusia dari awal sampai akhir. Seluruh jin-jin dari awal sampai akhir sakitnya jadi 1, 2, 3. Masya Allah. Kita sakit kan di kabut. Semua kita, seluruh penduduk dunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kan sakit. Jadi 1 tuh sakitnya tuh. Dan juga untuk semua cabutan para jin, semua jin tuh berapa jin, triliunan jin sakit, jadi 1 sakitnya buat iblis merasakan sakitnya sakatul maut. Bahkan dilipat gandakan 2 kali lipat. Masya Allah. Andai kata dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi akhir zaman, umpamanya ada 50 triliun manusia, itu sakitnya jadi 1 buat dia, dan juga dikali lipat sakitnya, kali lipat. Kenapa? Buat iblis. Masya Allah. Ini serem banget nih. Jadi ada perbincangan antara dia dengan malaikat maut. Lalu masya Allah, wal yakun ma'aka minazabaniya, Anda mesti dikawal oleh malaikat Zabaniya. Dikawal nih malaikat maut untuk apa? Untuk membunuh iblis. Dikawal tuh oleh malaikat Zabaniya. Berapa orang? 1,070,000 malaikat Zabaniya. Dia kawal 70,000.
Malaikat Mikail, malaikat maut ingin mencabut iblis, ingin membunuh, tapi kawal dengan 70.000 malaikat Zabaniyah. Maka kuli wahidin satu orang malaikat silsilatun membawa satu rantai min salasi lazo daripada rantai neraka lazo. Masya Allah. Jadi 70.000 malaikat Zabaniyah membawa bersama-sama satu orang satu rantai dari neraka lazo. Masya Allah. Payunadi malakan, maka dipanggil itu malaikat maut, ya malaikat malaikat penjaga neraka, lihat tahap abu abanan agar membuka pintu-pintu neraka. Ya Allah, itu pintu neraka luar biasa. Kalau kita bagaimana merasakan azabnya neraka dunia, itu panasnya luar biasa. Tapi panasnya api neraka jahanam 70 kali lipat panasnya. Siapa yang sanggup? Masya Allah. Ini dibuka tuh pintu-pintu neraka. Layan zilu malakul mauti, maka menurun tuh mereka mau ke neraka. Disuratin dengan sebuah bentuk seperti makhluk yang biasa. Lau nazar ilahi ahlus samawati wal ardina lama tukul. Masya Allah. Andai kata wajah malaikat maut dilihat oleh seluruh makhluk dunia langit dan bumi, maka semua langsung mati seketika. Begitu melihat wajah malaikat Israfil yang sesungguhnya, seremnya luar biasa, kita langsung mati. Seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di dalam langsung mati. Masya Allah. Akhirnya apa? Payan tahi ila ilah, dia berhenti pada ilah itu berhenti tuh. Malaikat Israfil berhenti kepada iblis. Waya jarahu zajratan, dibentak itu dengan satu bentakan. Dibentak itu iblis sama malaikat dengan satu bentakan. Pak Izahwa qad so'iqo, tiba-tiba dia pingsan. Masya Allah, iblis dibentak sama malaikat Zabaniyah, malaikat maut langsung pingsan tuh iblis. Masya Allah. Apalagi walahu farfaratun, dan dia itu dengan apa? Dia itu mendengkur. Artinya gini, begitu dibentak dia tuh gemetar gitu. Tuh gemetarnya dia gemuruh tuh iblis. Gemuruhnya dia tuh lau sami ahlus samawati wal ardin la sa'iku min tilkal farfarat. Andai kata didengar tuh gempuran iblis, sakitnya begitu dibentak, didengar oleh seluruh makhluk, baik yang di langit maupun yang di bumi, mereka pada mati semuanya. Dengan itu gempuran iblis, jadi sakit dibentak tuh, udah kaget gitu, kagetnya aja mati kita tuh. Iblis luar biasa, Masya Allah. Akhirnya apa? Wa malakul mauti yaqul, maka mereka ngomong sama iblis, ya habis, wahai orang yang keji. Tuh, Nabi dijelas itu, wahai orang yang keji, la azikonnaka mautal yauma, sekarang Anda rasakanlah ini mau. Hari ini rasakanlah mau, kata mereka mau. Ya, kam min umrin adrakta, berapa lama kau dapatkan umur di dunia? Berapa lama kau hidup di dunia? Bayangin aja Pak, dari mulai dikeluarin dari nasoga sampai sekarang, sampai hari kiamat, berapa tahun tuh dihidup? Berapa umurmu selama kau ada di dunia ini? Tuh kata mereka mau. Wakam min kornin adlata, berapa abad engkau telah menyesatkan manusia? Berapa abad engkau menyesatkan manusia? Pak, kira-kira iblis tidur berapa? Enggak. Kalau dia tidur rugi dia. Emang tugasnya membawa kita ke neraka. Iya, tugasnya mengarahkan kita ke neraka. Kalau dia tidur rugi dia tuh. Dia nggak pernah tidur untuk menggoda kita. Berapa abad kau sesatkan manusia? Tuh, karena dibentak, kalau kata pengarang, payah baru iblis ilal masrik. Lari tuh si iblis ke masrik. Lari ke masrik tuh iblis. Tapi Pak Jawa ini tiba-tiba mereka ada di sana. Jadi di kemana aja tetap mereka tetap ada di sana. Masya Allah. Dia lari ke masjid, mereka Israel ada di masjid, ya. Dia lari ke maghrib, ada lagi di situ. Wayah Rabu bilal maghribi, lari ke maghrib, Pak Jawa itu tiba-tiba mereka Israel ada di sana. Masya Allah. Fala yazalu ila haitsu haraba, di mana dia ada, mereka selalu ada. Di mana dia kabur dia ada tuh. Masya Allah. Itu malaikat
malaikat maut. Lalu summa yaqul iblis, maka iblis bilang fi wasati dunia indah qabri Adam, dia berkata di tengah-tengah dunia di sisi kuburan Nabi Adam. Dia ada dua orang nama iblis ya. Nah maka iblis berhenti ya di tengah-tengah dunia samping kubur Nabi Adam. Apa kata iblis? Ayakul, iblis bilang, ya Adam, hai Adam, min ajlika, gara-gara kamu nih, gitu maksudnya, gara-gara lu nih gitu. Sirtu rojiman, aku menjadi orang yang terlempar, yang terusir, ya yang terkutuk. Wa malunan, yang terlaknat, wa matudan, yang terusir, gara-gara kamu nih, gitu katanya. Bukan gara-gara dia Adam, gara-gara dia kagak mau sujud, iya. Wa isqala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis yang gak mau. Bukan gara-gara Adam, gara-gara dia sendiri, padahal Adam disalahin. Gara-gara lu lidah katanya, gue jadi terusir, gue jadi terlaknat, gue jadi terkutuk, kata-kata iblis ya. Ayakulu, maka berkata iblis, ya malakal maut, wahai malakal maut, bi aika sintas kini, dengan gelas apa kau akan berikan aku minum? Dengan gelas apa kau akan berikan aku minum? Kata iblis ya. Wa bi ai azabin takbidu, dengan azab apa takbidu ruhi, engkau akan mencabut rohku. Tuh, karena disalah kita nih, pengen cabut si iblis ya. Payah bulu, kata si malaikat maut, bikasih lazo, dengan gelas neraka lazo. Pak, neraka lazo kan ada pegangan ini Pak. Belum sampai kita pegang udah jatuh nih, kita jadi kita jatuh semua. Sampai panasnya itu gelas. Baru kita mau pegang, baru nempel langsung pada jatuh. Kita punya jari-jari. Itu gelas-gelas di neraka. Wasair, dan dari neraka sair. Wa iblisu, sedangkan iblis ya obi turobi marotan ba'da marotin, terjatuh berkali-kali di bumi. Diri jatuh lagi, gulung lagi, jatuh lagi, persis kayak ayam dipotong. Bukan ayam dipotong, bumi tuh, persis kayak gitu tuh. Akhirnya di mana berhentinya? Berhentinya nih. Hatta iza kana fi maudi illa di bumi topihi. Dan dia berhenti tempat dulu diturunkan oleh Allah di surga, diturunin tuh di situ tuh, dia akan mati di situ tuh. Masya dengan cara apa? Walu inak dan dilan atasnya. Waqad sabat alaihi zabaniya tu bil kalab kibi. Lalu malaikat maut menancapkan besinya yang ujungnya bengkok. Besi yang tajam tapi bengkok tuh besinya untuk menancap iblis. Ditancap iblis sama mereka ya dengan besi yang bengkok ujungnya. Payah khusus zabaniyah, maka memegang tuh apa sih iblis dipegang sama si malaikat maut. Wajud anunahu, maka ditusuk-tusuk itu iblis sama malaikat maut. Kayak orang di masjid pantai itu tusukannya pakai besi yang bengkok ujungnya. Payah kok bin nasdi, maka dia berada dalam nazar, dalam pada sakratul maut. Ya, biwa sakratul maut, dan ini dalam sakratul maut yang luar biasa dahsyatnya, yang luar biasa sakitnya. Sakitnya bukan satu, seluruh manusia sakit itu jadi satu buahnya. Seluruh jin dicabut nyawanya sakit jadi satu buahnya, bahkan dilipat gandakan. Masya Allah, kita tuh gara-gara dia tuh, dan dia merasa nyesel juga iblis. Walaupun dia hidup selama-lamanya umur dunia, tetap ada batasnya. Karena ada batasnya kan ya. Walaupun berapa miliar tahun, walaupun berapa triliun tahun, dunia ada batasnya. Dia di neraka nggak ada batasnya. Nggak ada tuh. Pak, surga berapa tahun sih nggak ada. Mungkin 1000 triliun tahun nggak ada. Kalau 1000 triliun tahun berarti ada batasnya. Soalnya nggak ada selama-lamanya. Masya Allah. Nah sekarang nih, bagaimana cara Allah membinasakan alam-alam? Bagaimana cara Allah membinasakan gunung, menghilangkan laut? Bagaimana caranya nih? Al-Babusan Rasul bermula bab yang ke-22 bizikri panai asyai bi amrillah, dengan menerangkan dengan panahnya, binasanya seluruh alam semesta dengan perintah Allah. Ini gimana nih nanti laut berteriak, gunung berteriak, Masya Allah. Nyata kita baru tahu nih, semua makhluk berteriak pada Allah.
Yuk malakul maut, maka diperintahkan malaikat maut ayat nabihat untuk melenyapkan laut. Laut di dunia berarti lautan. Kalau satu laut, kalau banyak lautan. Ingin membinasakan lautan di dunia ini. Kama qala ta'ala sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajha. Semua makhluk binasa kecuali Allah. Kita binasa, gunung binasa, laut binasa, kecuali Allah yang nggak binasa. Akhirnya karena Allah perintahkan untuk melenyapkan laut, fayati malakul maut ilal bihar, maka datanglah mereka ke laut. Mereka datang ke laut. Fayaqulu kata mereka kepada laut, qadin qadar muddatuka, sungguh telah selesai masamu laut. Selesai dan sekarang Anda akan dibinasakan, Anda akan dilenyapkan. Kalau sekarang air laut lenyap, itu bukannya dilenyapkan, bisa ada tsunami. Kan sebelumnya kan ya kosong dulu baru kosong kering, ya ternyata datangnya lebih dahsyat. Ini kagak, udah habis dah nggak akan tunggu lagi. Masya Allah. Oh, apa katanya? Ayakul bahru laut ngomong sama mereka. Idzani, tolong izinkan aku hatta anuha, hingga aku meratapi ala nafsi akan diriku. Tolong mereka mau sebelum kau lenyapkan aku di laut, aku ingin meratap dulu sebentar, izinkan aku. Payakulu dibilang tidak laut, aina amwaji, mana gelombang-gelombangku mana ombak-ombakku mana, ya ada dari lenyapin. Wa aina ajaibi, mana keindahanku. Tuh. Kita bakal lagi sore-sore apa namanya, kita berjalan di pinggir laut cakep sama dia, apa namanya, santai apa ya, santai orang melihat itu laut di atas, tanah di atas laut. Pernah nggak Bapak berada di tengah laut? Pernah nggak? Nggak pernah. Saya pernah tuh. Kita lagi mancing di tengah-tengah laut. Kita benar-benar kecil. Ya kita mati rasa udah ngapain aja udah. Ada ombak, kita bisa bertahan benar-benar di tengah-tengah laut. Kita lihat sono gak ada ujungnya, sono gak ada ujungnya, itu habis semuanya. Indah, gimana keindahanku, mana ombak-ombakku, itu kata laut. Kenapa? Karena ini dinasakan oleh Allah. Ya Allah, itu bagaimana nanti itu. Setelah itu, setelah ini laut hilang, dia punya dia punya air hilang di diri dia ini. Wa qad jaa amru, begitu datang perintah Allah, fayasiu alayya malakul maut, berteriak malaikat di tengah-tengah laut. Nah, malaikat berteriak di lautan, langsung pakai anak ma'ah lam yakun, langsung ada tuh air, seakan-akan belum pernah ada laut. Langsung kering, udah teriak tuh, teriak langsung hilang tuh, air enggak kemana, lenyap harus sekaligus. Nah, kayak mau paling nyapin itu laut, mau udah kiamat udah gak ada lagi, langsung gak ada air sama sekali. Masya Allah. Yang pertama apa? Laut. Kedua gunung. Summa yati ila jabal, kemudian mereka mau datang lagi ke gunung. Masya Allah, ke gunung-gunung nih. Payah guru kata mereka kepada gunung, kodin kodok mudah buka sudut telah selesai masa gunung. Gunung itu banyak orang yang camping, banyak orang yang hacking, ya, banyak orang yang bikin rumah dulu kan adem, ya. Lalu payah jibalu aja balu si guru bilang izani, kalau izinkan aku mereka mau hatta anuha ala nasi, nggak aku meratap atas diriku. Kata gunung, kata gunung bilang aina suudi, mana bagian yang terjal dari tubuhku, yang terjal mana katanya. Wa aina kuwati, mana kekuatanku, ya Allah. Gunung kan kuat, mana kekuatanku katanya. Wa qad ja'a amrullah, begitu datang perintah Allah, fayasiu alaiha sayhatan, lalu itu mereka berteriak di gunung, atazu langsung lumer ke gunung. Lumer kayak air, Masya Allah. Kau nggak lumer, mencair, ya. Ya kayak saya mencair itu langsung habis, Masya Allah. Gunung begitu kuatnya tiba-tiba lumer dengan teriakan malaikat maut, Masya Allah. Datang ke bumi, Sumayati ilat ada ke bumi,
payakul kata malaikat maut in qadat muddatuka hai bumi telah selesai masamu. Patakul adu maka bumi berkata izani tolong izinkan aku hatta anu hingga aku beratap atas akan diriku. Apa kata bumi? Patakul aina muluki mana kerajaan-kerajaanku udah gak ada. Kerajaan Mataram udah gak ada, Samudra Pasir udah gak ada kerajaan-kerajaanku ya. Was dari mana pohon-pohonku hilang, pohon-pohonnya udah ya. Wan hari mana sungai-sungaiku, wanoin nabati mana macam-macam tumbuhan-tumbuhanku udah kagak ada. Paya soleha malakul mauti maka berteriak itu mereka di tengah-tengah bumi solehatan dengan satu teriakan patasa kotu hitau muha tiba-tiba lenyap tuh matahari mata air tiba-tiba lenyap ya lenyap langsung patasa kotu hitau muha tiba-tiba lenyap mata airnya wataku zukuyubah tiba-tiba lenyap dinding-dindingnya dewata huru uyunwa tiba-tiba lenyap mata air dagangan mata airnya. Dulu ada kita kalau mantek air tuh ada di tempat air tuh tempat kalau lama tuh sama nggak namanya dia untuk namanya tempat air mata air ya hilang semua. Summa ya Allah, summa yas'adu bila sama kemudian malaikat naik langit malaikat ini malaikat maut payasihu teriak lagi di langit patan kasih kusapsu wal qamar tiba-tiba lenyap matahari lenyap bulan dengan teriakan hilang tuh matahari hilang tuh bulan watana sarundu berjatuhan bintang-bintang ya Allah itu gimana tuh kejadiannya Sumaya puluh maka Allah berfirman ya malakal maut hai malakal maut man bakia min khalqi siapa yang kekal yang masih ada daripada makhlukku mana siapa orang yang masih kekal di antara makhluk-makhlukku payakul kata malaikat maut ilahi anta wahai engkaulah yang tinggal daripada mati tinggal engkau ya Allah kata malaikat maut anta hayyu ala dilayamun engkaulah zat yang maha hidup dan yang gak bakal mati Allah maha hidup Allah gak bakal mati ya bakia Ibrahilu wa Mikailu wa Israilu wa Hamas maka tinggallah malaikat Jibril yang tadi malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat penjaga aras wa ana abduka rohim itu kata malaikat maut saya hambamu yang lemah berarti luar biasa payah Allah Ta'ala Allah bilang ikbid arwahun kalau kau cabut roh mereka itu siapa tadi Israfil, Mikail, Jibril apa namanya Israfil, Mikail apalagi tadi Jibril kalau kau cabut itu roh mereka dicabut sama dia payah hidup arwahun maka dicabutlah arwah yang tadi terakhir matinya sumaya Allah Ta'ala maka Allah berfirman ya malakal mauti alam nasma qauli tidakkah kau dengar ucapanku kullu nafsin za'iqatul maut semua manusia semua yang bernyawa pasti mati wa anta khalqun engkau pun sama makhluk daripada makhlukku mutu anta mati kamu payah untuk matilah si mereka jadi terakhir dia itu di mana matinya ini di tengah-tengah antara surga dan neraka wafil khabar akhirat hadis yang lain sumaya murlobi qabdi ruha nafsi malaikat Jibril malaikat maut diperintahkan mencabut rohnya sendiri dia sendiri kamu tentu tidak ada lagi payah dibilang mau diibadah jannah benar maka dia berdiri di antara surga dan neraka hai orang neraka anda akan kekal selama-lamanya nggak bakal mati lagi tuh kata malaikat Israel hai penduduk surga neraka engkau kekal selama-lamanya nggak bakal mati lagi kenapa aku akan mencabut diriku sendiri Masya Allah lalu bilang ke atas surga neraka wayaj alu basawila sama maka dia panggahkan pandangannya ke langit payan zahu ruhau maka dia tarik rohnya Masya Allah begitu dia tarik payasiu selihatan wahidatan dia teriak dengan teriakan yang keras dia dari sendiri dia teriak yang keras apa katanya laukana tilkholiku bil hayati lamaku bin soyati andai kata makhluk dengar semua teriakan itu mati bareng semuanya jadi bilang begini mereka mau
Sumaya pun kata dia, lau alim tu anna fil nazkiruhi hadasidah lakuntu ala qadiyawahil mu'minina asfaku. Itu katanya. Ya Allah, kalau aku tahu sakitnya ini roh luar biasa, aku akan lembutkan kepada orang beriman dulunya. Tidak tahu rasanya. Ada gambar begini, nenek doang ya, ada kita. Ya Allah, ternyata kalau aku tahu begini sakitnya, cabutan roh, dulu aku lemah lembutin itu buat orang beriman. Kata dia, ya, sumaya untuk kemudian dia mati. Palaya kok ahadun, tidak ada kekal satu pun selain Allah. Wafi ahad dalam hadis yang lain, ya Allah Taala berfirman, ijhab pergi kamu, wa mutu matilah kamu, bainal nar bainal jannah wal nar, kamu mati antara surga dan neraka di tengah-tengahnya. Nah ini ada kejadian aneh nih Pak. Kan mereka makan pengen mati. Ini surga dideketin dulu nih, dideketin, ini neraka dideketin. Jadi ini surga, ini neraka, ini surga, ini surga dan neraka. Oh di tengah-tengahnya. Begitu deketin, orang surga melihat temannya di neraka. Lihat temannya di neraka, waktu di dunia kenal. Ini di neraka ditanya, masalah kamu bersakot, kenapa anda ada di neraka sakot? Dia bilang, kalau lamnakum minal musholin, dulu pernah sholat. Gitu katanya. Ketahuan dan kelihatan ada obrolan. Walam muktimul miskin, saya nggak pernah memberi makan orang miskin. Kata dia tuh, begitu dia mati baru jauh lagi, masya Allah. Ayamut menaka maka meninggal di sana. Waraya kuasai berullah dan tidak ada kekal sesuatu selain Allah. Payak pada dunia koroban, tinggal dunia kosong lontong. Masya Allah yang Allah kehendaki. Allah alam. Bisa semoga kita nanti diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini segera info ya. Atasnya Allah. Jadi 12 malaikat yang ditakdirkan matinya belakangan. Kita masih